ketika kita diskusikan bahwa kesimpulannya adalah Gus Dur sedang memperjuangkan kesetaraan, bukan membela Kristennya, bukan membela teman-teman LGBT-nya, tapi membela ada unsur keadilan, ada urusan kesetaraan yang sedang diperjuangkan oleh Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore sahabat Judes Indonesia. Kembali lagi di dalam channel yang santai tapi asik ini. Sekarang kita berada di lokasi yang berbeda, berada di Cafe Kun, Jalan Kiai Misbah. Tempatnya di sini cukup nyaman, nuansa heritage, tapi untuk anak-anak muda masih cocok lah. Nah, sekarang di sebelah saya ada aktivis Gus Durian, Cak Yuska Hari Murti. Beliau adalah senior advisor di Gus Durian. Seperti bulan-bulan biasanya, dalam bulan Desember ini ada sebuah sosok yang sangat kita kenang, kita kenal dan layak untuk dikenang, yaitu bulan Gus Dur, karena pada Desember ini sekitar 14 tahun yang lalu beliau mangkat ya Cak ya. Nah, ngobrol-ngobrol santai di bulan Desember ini, Gus Durian akan melakukan aktivitas apa Cak untuk merayakan Haul Gus Dur yang ke-14 tanggal 16 Desember ini mungkin nanti Cak. Oke, terima kasih. Sebelum saya berbicara itu, saya perlu jelaskan dulu apa sih jaringan Gus Durian itu. Jadi jaringan Gus Durian Indonesia itu adalah kumpulan orang-orang yang sepakat dan berkomitmen untuk meneruskan acara dan pemikiran Gus Dur. Nah, jadi pasca Gus Dur berpulang pada 2009 itu, di seluruh daerah dari mulai Sumatera sampai Papua itu kan banyak berdiri komunitas-komunitas pecinta Gus Dur. Nah, kemudian oleh keluarga Ciganjur waktu itu sepakat untuk mengkoordinir ini, maka berdirilah Sekretariat Nasional Gus Durian dengan nama Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia. Nah, jadi perbedaannya adalah Jaringan Gus Durian ini lahirnya dari bawah, bukan dari atas, bukan dari Seknas kemudian membentuk ini tidak, tapi ini bawah-bawahnya sudah dulu. Nah, sekarang Jaringan Gus Durian Indonesia itu ada di 155 kota. Banyak juga. Mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian ada 6 komunitas di luar negeri, di Hong Kong, di Belanda, di Jerman, di Inggris itu ada. Nah, maka kelompok ini yang akan terus berkomitmen untuk menjaga, menyebarkan, merawat ajaran-ajaran pemikiran Gus Dur, terutama aplikasinya terhadap masyarakat. Nah, yang bersama itu ada namanya 9 nilai pemikiran Gus Dur. Jadi walaupun ini banyak beda, tapi ada punya semacam Pancasilanya lah. Namanya 9 nilai pemikiran Gus Dur. 9 nilai pemikiran Gus Dur ini adalah saripati apa yang sudah dirangkum dari apa yang pernah dipikirkan oleh Gus Dur, ditulis oleh Gus Dur, maupun dilakukan oleh Gus Dur. Jadi 9 nilai itu ada ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, keberanian, kearifan lokal, sampai urusan-urusan kesetaraan. Jadi ada 9 nilai. Nah, setiap tahun itu kami ada tradisi bikin haul untuk Gus Dur. Biasanya acara puncak itu ada di rumah beliau di Ciganjur. Oh, di Ciganjur. Ya. Tetapi biasanya antara bulan Desember sampai Januari itu di setiap kota itu bikin. Jadi setiap komunitas kota itu bikin. Jadi komunitas Gus Dur Surabaya, Gus Dur Sidoarjo, Gus Dur Sulawesi itu mereka bikin masing-masing. Jadi sudah bisa diperkirakan bahwa setiap tahun itu akan ada peringatan Haul Gus Dur. Nah, tahun ini ada temanya karena berdekatan dengan pemilu, itu temanya adalah meneladani demokrasi ala Gus Dur, etika demokrasi ala Gus Dur. Itu yang menjadi tema tahun ini. Karena memang tema-tema itu akan selalu disesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, nanti yang nasional di Ciganjur itu dilaksanakan dari Sabtu tanggal 16 Desember. Oh iya, Cak. Menarik tadi tentang 9 poin, 9 nilai pikiran Gus Dur. 9 nilai yang diwariskan Gus Dur, legasi
entah itu pemikiran atau kebudayaan, itu tercatat di mana, Cak? Mungkin ketika mahasiswa itu saya pernah baca biografi Gus Dur yang dikarang Greg Barton. Kalau ini mungkin 9 nilai itu di buku lengkapnya apa mungkin, Cak? Jadi begini, Gus Dur ini kan adalah salah satu tokoh bangsa. Iya. Jadi kalau kita menilai kan tidak hanya Gus Dur, ada tokoh-tokoh itu. Ada Romo Mangun, ada Pramudia Nasution yang kiri, gitu ya. Tapi pada ini begini, kenapa kami kemudian sepakat dengan kami ambil satu saja deh, Gus Dur aja deh. Gus Dur adalah sosok yang sangat kompleks pertama. Ya, Jadi dengan skala multi talent kalau kita katakan. Ya. Dia seorang budayawan, politisi, agamawan, agama, budayawan, segala macam. Nah, hal-hal itu kemudian tidak hanya pada tingkatan teori, tapi beliau melakukan itu, mempraktekkan itu. Jadi namanya ketika dia berbicara tentang kesetaraan, ketika ada tempat ibadah minoritas yang dikuyo-kuyo, digagalkan, beliau tidak hanya teriak-teriak, tapi bahkan turun untuk mengatasi. Ini yang membuat orang bertanya, kenapa Gus Dur melakukan itu, kan begitu. Maka kemudian kalau kita ditanya tentang hal itu, ketika kita diskusikan bahwa kesimpulannya adalah Gus Dur sedang memperjuangkan kesetaraan, bukan membela Kristennya, bukan membela teman-teman LGBT-nya, tapi membela ada unsur keadilan, ada urusan kesetaraan yang sedang diperjuangkan oleh Gus Dur. Nah, nilai-nilai itu yang kemudian kami simpulkan dari banyak hal. Contohnya, poin pertama tentang ketauhidan. Kita meyakini bahwa kenapa Gus Dur bisa menjadi sosok yang begitu, itu karena Gus Dur mempelajari betul tentang nilai-nilai ketuhanan. Tentang keislaman. Gus Dur punya kesimpulan sendiri tentang bagaimana sih bisa menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Itu semua bersumber dari ketauhidan. Gus Dur meyakini bahwa apapun tidak ada kebenaran yang mutlak, kebenaran yang milik Allah. Nah, itu yang dilakukan. Maka semua kelebihan Gus Dur itu berdasarkan pada ketauhidan. Maka kami semua menyepakati bahwa apapun yang kami lakukan itu harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, apapun agamanya. Nah, seandainya setiap orang atau mungkinlah kita anggap mayoritas orang Indonesia memiliki pikiran seperti Gus Dur, mungkin tentu konflik-konflik yang berbau agama itu sangat mudah diredam ya, Cak. Tapi kalau dilihat era sekarang ini bagaimana? Kan di Indonesia ini multi agama, melihat bagaimana kehidupan beragama berbangsa ini sudah seharmonis atau mungkin harus ada yang tetap dijaga dari pemikiran Gus Dur, terutama Gus Durian yang ada di front terdepan. Jadi semua gini, biasanya kalau ada konflik itu atau pertentangan itu, biasanya ada ketidakadilan. Jadi kalau Gus Dur mengatakan bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Oh iya, seperti yang terjadi di Palestina mungkin ya, Cak. Jadi apapun dimanapun tempat berada, kalau kamu berbicara perdamaian itu tidak akan terjadi selama ada ketidakadilan. Urusan ekonomi, urusan apapun lah ya. Nah, sumber-sumber keadilan inilah yang kemudian membuat kita harus mendorong negara tetap berpegang teguh pada supremasi hukum. Masalah tempat ibadah itu sudah tercantum di dalam pasal 29. Semua warga negara berhak untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Nah, begitu itu sudah undang. Nah, kalau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran di situ, berarti ini sudah bertentangan dengan Pancasila. Dan Gus Dur itu selalu berpegang teguh pada undang-undang. Selalu berpegang pada undang. Jadi beliau tidak akan meloncat dari konstitusi. Dan itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Maka saya pikir Indonesia perlu belajar banyak selama perjalanan pasca reformasi sampai sekarang tentang masalah supremasi hukum, masalah paradigma aparat hukum, bahkan juga kesadaran hukum masyarakat. Jadi harus mesti dua belah pihak. Itu yang membuat mental kita itu menjadi bagaimana sih kita ini bisa menerima perbedaan. Kita ini harusnya bersyukur ya bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang paling komplit secara kultur. Agama paling komplit, suku yang paling akeh, bahasa ya wakeh. Itu tidak ditemui di negara lain.
Ya. Kalau kemudian kita melihat fisik, hampir prototipe manusia itu semuanya ada di Indonesia. Yang seperti orang Afrika ada di Papua, yang seperti orang Tionghoa ada di Manado. Oh iya iya. Seperti ini, prototipe agama ada di Indonesia, prototipe fisik manusia juga ada di Indonesia. Nah, ini kalau kemudian kita melihatnya sebagai celah kelemahan, ya bangsa kita tidak akan pernah besar. Ya, toh? Jadi bagaimana kita bisa memandang, melihat bahwa segala perbedaan ini harus dipandang sebagai sebuah kelebihan, sebagai kekayaan kultural Indonesia yang tidak dimiliki orang lain. Iya. Agama apapun, aliran apapun, kalau di Jazirah Arab itu kebanyakan agama-agama Sunni, di Iran mayoritas Syiah, di Indonesia semua ada. Ya. Syiah yono, Sunni yono, agama Buddha juga begitu. Kalau di Thailand mayoritas Theravada, yang di Tiongkok itu kebanyakan Mahayana. Di Indonesia semua ada aliran-aliran. Iya. Maka Indonesia itu yang sangat begitu kaya itu sebenarnya juga selalu banyak dilihat keberhasilannya oleh negara lain. Oh, Kok iso Indonesia itu bisa begitu? bisa rukun. Kok bisa nggak pernah ada konflik sampai kemudian seperti Yordania yang kemudian pecah, atau seperti orang-orang di Arab walaupun satu agama tapi perang terus gitu. Maka itu diperlukan banyak instrumen, aparat hukumnya, kesadaran hukumnya, masalah asas hidup bernegaranya. Dan kita juga beruntung punya Pancasila yang terlepas dari segala kelemahannya. Pancasila lah yang sampai saat ini berhasil menjaga kita semua. Cak, berbicara tentang Gus Dur ini tokoh yang unik, dan bahkan kalau dikatakan untuk rentang waktu mungkin belum tentu ada 100 tahun lagi ke depan atau 1000 tahun lagi ke depan. Bagaimana Gus Dur itu biasa untuk bertemu dengan tokoh-tokoh multi agama, biasa bertemu dengan misalnya Paus dari Roma, dan tokoh Yahudi juga dia datangi, termasuk tokoh Buddha seperti Dalai Lama. Dia tuh seperti menganggap mereka kawan akrab sekali gitu. Lah, Indonesia ini kira-kira ada enggak bakal ada tokoh seperti ini lagi yang bisa berkawan dengan semua tokoh agama, bukan hanya non Muslim tapi non Muslim di Indonesia, tapi non Muslim di dunia. Jangkauannya kita tentu tak bisa memprediksi siapa yang akan lahir seperti itu. Jadi kalau gini, kadang-kadang kalau menurut saya ya, pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin atau sosok yang mampu berkomunikasi dengan semua level. Dia berbicara pada tingkatan elit berbicara pada tingkatan menengah bisa diterima, dan pada kalangan bawah itu juga bisa diterima. Nah, Gus Dur luar biasanya, itu orang sudah meninggal pun tidak komunikasi. Beliau kan suka ke makam-makam. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Nah, Gus Dur berkomunikasi, beliau melakukan komunikasi itu. Tidak hanya yang hidup, yang meninggal pun diajak komunikasi sama Gus Dur. Nah, itu kan salah satu syariat yang mesti juga diikuti oleh teman-teman yang mengaku pecinta Gus Dur, pecinta Gus Dur gitu. Jadi banyak orang, salah satu kelompok pecinta Gus Dur itu yang hanya menganggap Gus Dur ini sebagai seorang wali gitu. Ya, dia akan datang meminta berkah, mendoakan, sepanas itu. Ada juga Gus Dur pecinta Gus Dur yang melihat bahwa Gus Dur ini seorang pejuang demokrasi. Maka yang merapat kebanyakan teman-teman aktivis, teman-teman HAM begitu ya. Nah, tapi dari multi talentanya Gus Dur ini, saya yakin tidak akan banyak yang bisa mengikuti hampir semua aspek multi talentanya beliau ini. Kita kan hanya mengikuti sisi-sisinya saja. Nah, tapi dari multi talenta ininya Gus Dur ini, kita akan bisa melihat bahwa begitu pawainya Gus Dur itu berkomunikasi. Bahkan bercanda itu juga salah satu, humor itu salah satu komunikasi Gus Dur. Iya. Memang orang kan mengatakan Gus Dur ini kok tahu sebelum kejadian. Oh iya, itu mata batin. Tapi memang faktanya banyak yang sampai Gus Dur itu terbukti sampai sekarang. Iya toh? Nah, itu yang mesti kita baca sebagai bahwa Gus Dur adalah yang terus belajar. Beliau senang membaca buku sampai menulis buku gitu ya. Di saat generasi muda kita ini semakin meninggalkan
membaca pada buku Gus Dur meneladankan itu harus diikuti. Tapi yang penting bagi kami itu kan adalah bagaimana kami bisa terus berkomunikasi, bahkan terhadap teman-teman yang ditolak oleh masyarakat, kita harus mau berkomunikasi. Contohnya begini, kelompok LGBT itu adalah kelompok yang paling sering mendapat penindasan. Oh ya, di Indonesia. Ya, nah, kemudian Gus Dur itu banyak melakukan pembelaan terhadap mereka. Pertanyaan orang adalah, apakah Gus Dur merestui LGBT? Ini tentu tidak juga. Yang berusaha didudukkan oleh Gus Dur adalah, mari perlakukan mereka itu dulu sebagai manusia. Nah, jangan diperlakukan kayak anak banci liwat disawati, kayak gitu. Terus apa? Itu kan jadi kadang-kadang jadi kebiasaan. Saya pun mengakui kadang-kadang ketika dulu saya masih SMA atau mau dulu bencong nangan kayak gitu. Nah, artinya kemudian bahwa secara konstitusi Gus Dur melihat bahwa orang-orang LGBT pun yang ditolak masyarakat, mereka adalah warga negara. Iya, iya. Mereka adalah bagian dari manusia kayak gitu. Jadi kalau kemudian kita sebagai manusia melakukan penindasan, tentu tidak boleh, jangan dilakukan. Gus Dur tidak menyarankan mereka untuk berkampanye. Yang berkampanye itu yang dilarang, tapi memperlakukan mereka tidak sebagai manusia itu yang sangat dilarang. Bahkan dulu ketika Inul Daratista goyang ngebornya kemudian diserang banyak kelompok sebagai goyang maksiat segala macam. Gus Dur melakukan pembelaan. Apakah Gus Dur setuju dengan Inul atau senang delok goyang ngebornya Inul? Tapi kan Gus Dur tidak bisa melihat. Iya. Kan begitu. Berarti ada yang sedang dibela oleh Gus Dur terhadap Inul. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadikan Gus Dur orang melihatnya menjadi sangat humanis. Wong iki kok sangat mengayomi segala macam. Karena memang Gus Dur, setiap manusia kita ini punya privilege. Ya, ya. Punya pilihan. Saya laki-laki, terus agama saya Muslim mayoritas, NU mana gitu. Terus aku dari keluarga kaya. Tapi pertanyaannya, dengan privilege yang kita punya itu, kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain? Ya, ngomongnya sampean ya. Islam, berarti mayoritas. Minimal sembahyang diri aman lah, ya. Terus kemudian laki-laki, laki-laki secara hegemoni di masyarakat itu ya posisinya lebih apik kadang-kadang daripada perempuan. Maskulinitas. Ya, maruno NU bisa, gitu. Maruno kalau kebetulan sampai ini anaknya presiden, gitu. Waduh. Nah, ini kan privilege yang dipunya. Nah, dari privilege yang kita punya itu, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Nah, Gus Dur memberikan privilege yang dia punya itu untuk orang yang tertindas. Untuk kaum-kaum papa. Ya, ini contohnya. Gus Dur sebagai Muslim, dia tidak takut untuk membela orang-orang Kristen. Nah, itu. Ya, toh? Sebagai seorang kiai, dia kemudian membela Inul. Gitu. Ini kan privilege yang diberikan. Itu diberikan untuk orang lain. Dia tidak peduli. Orang melihat kemudian bahwa iki anak kiai kok menyarankan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Iya, kontroversi banget ya. Iya kan? Iki kok ono kiai kemudian melakukan jadi ketua Dewan Kebudayaan Jakarta. Kiai kok main jadi seniman. Nah, iya kan? Tapi kan privilege itu kan diberikan dalam rangka untuk melindungi, mengayomi dan juga memberikan apresiasi kepada kelompok lain. Di satu sisi, Gus Dur sendiri kan juga tidak berdapat apa-apa. Toh sampai meninggal pun ya tidak menjadi keluarga yang kaya raya. Iya. Ya toh, omai kuburannya di pondok pesantren, bukan di tempat makam yang mewah-mewah saya pikir. Yang sendiri. Tapi privilege yang ditinggal orang tetap mengingatnya sebagai orang yang humanis. Iya. Gus Durian kita tahu kan, Cak, diisi bukan hanya oleh orang-orang atau anak muda NU, tapi bahkan bukan hanya orang-orang beragama Islam di dalamnya, multi sekali. Betul. Berarti dari Gus Dur ini lahir Gus Durian, kemudian melahirkan Gus Durisme, ajaran-ajaran Gus Durisme. Ini untuk konteks sekarang ini, isme apa yang perlu ditekankan dari Gus Dur ini? 9 nilai Gus Dur. 9 nilai Gus Dur. Itu yang saya katakan. Jadi bagaimana kita bisa tetap membangun di dalam hidup kita berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
Jadi kalau Gusti Allah itu punya Asmaul Husna, bagaimana kita bisa mendekati nilai-nilai itu? Pemaaf, memberikan rahmat, kan begitu toh? Kita tidak usah jadi maha, cukup jadi pemaafnya aja. Ini harus punya nilai-nilai ketuhanan, ini harus menjadi pegangan kita sebagai sifat. Kemudian kalau kesetaraan, berarti minimal kita harus memandang seluruh umat manusia itu posisinya setara sebagai manusia. Tidak ada boleh manusia yang tertindas, didolimi, terdiskriminasi, apapun perbedaan yang mereka punya. Kemudian keadilan, kita harus memastikan bahwa keadilan betul-betul ditegakkan untuk semua makhluk, terlepas dia itu apapun latar belakangnya juga. Terus kemudian keberanian, Gus Dur kan terkenal sebagai sosok yang berani, itu harus kita maklumi. Terus ada lagi kesetaraan sama tidak. Yang terakhir adalah kearifan lokal. Bagaimana Gus Dur itu senang ngurungono Kartolo, atau Gus Dur itu senang sama gending-gending Jawa, atau kenapa Gus Dur tidak pernah pakai gomis Arab? Oh gitu ya. Iya toh, Gus Dur pernah pakai gomis. Senangannya batian, sarukan, kopiah, itu kan kearifan lokal. Berarti Gus Dur itu betul-betul memanfaatkan kearifan lokal itu, bagaimana dia bisa tampil membaur dengan warga lain. Nah, inilah itu yang coba kita jadikan pegangan. Setiap ada menyikapi peristiwa apapun atau melihat fenomena apapun, kita akan melihat dari nilai ini. Apakah di sana ada ketidaksetaraan, apakah di sana ada ketidakadilan, apakah di sana melanggar nilai-nilai ini. Itu jadi Cak, ini memasuki sesi-sesi akhir dari diskusi ini. Kita kan tahu, Cak, bahwa Gus Dur itu adalah tokoh reformasi tahun 98, Cak. Beliau sedemikian lamanya waktu itu sama rezim itu kan bukan hanya dikungkung, mungkin ada dibunuh. Ya, ada pengancaman pembunuhan, dan beliau tidak sempat banyak menikmati kecuali mungkin jadi presiden dalam waktu yang singkat, Cak. Nah, menilai demokrasi ala Gus Dur ini gimana, Cak? Demokrasi ala Gus Dur itu adalah demokrasi yang humanis tentu saja, kemudian beretika. Jadi kalau kita melihat bahwa Gus Dur selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah bukan hal yang satu yang harus dipertahankan mati-matian, itu dalam artian memang bahwa Gus Dur ini bukan model orang yang jaga image dalam ketika berkuasa, atau takut ketika dia berkuasa. Jadi apapun yang dipikirkan untuk selama itu berguna bagi rakyat, itu kan dilaksanakan dengan berani. Contohnya mungkin, Cak? Terutama terhadap kompromi-kompromi politik. Gus Dur selalu menolak itu. Contohnya umpamanya ketika ada ancaman demo kelompok Islam garis keras, tapi sebelumnya sudah ada pertemuan dengan permintaan A, B, C, D. Gus Dur akan menolak itu. Nah, tetapi yang paling penting begini, kita ini kan membangun suasana demokrasi, walaupun kita harus mengatakan demokrasi ini walaupun tidak sempurna, tapi saat ini demokrasi adalah sistem yang terbaik yang bisa kita pakai, karena demokrasi itu menjamin hak setiap warga negara. Semua setara. Betul. Nah, karena one man one vote, setiap orang satu suara. Walaupun kon jenderal nggak bisa suaranya dua, kan begitu. Nah, ini harus kita jaga. Dan tentu saja dalam perjalanannya harus kita sesuaikan dengan kultur masyarakat kita yang tentu saja tidak sama dengan budaya Barat. Maka perjuangan ini harus tetap dijaga agar membuat tujuannya adalah bangsa Indonesia ini maju. Kita semakin dewasa berpolitik. Kalau kita masih memakai politik ala pengerahan massa, kalau saya katakan, setuju pengerahan massa, nggak setuju pengerahan massa, kan begitu. Sampai kapan kita akan seperti itu? Dan yang paling penting adalah bagaimana meningkatnya kualitas para pemilih, itu yang paling penting. Karena kalau menurut pendapat saya itu kan sistem politik kita ini kan masih belum sampai pada tingkatan mencerdaskan pendidikan untuk para pemilih. Di satu sisi partai-partai juga
di sistem kepartean itu saya pikir juga belum optimal dalam bikin pengaturan masalah ideologi, bahkan sampai urusan caleg capres itu masih pos tinggi, yang tentu saja itu kan membuat maraknya money politik dan segala macam. Kita ini sebagai warga sipil harus ada kelompok-kelompok yang terus bersama masyarakat sipil, yang terus memberikan pendidikan, yang terus memberikan edukasi, memberikan advokasi supaya kita ini terus maju. Kalau kemudian kita ini terjebak ke semuanya dalam urusan dukung-mendukung, bangsa kita akan semakin terpecah. Nanti tujuannya tidak lagi menjadi negara lebih baik, tapi hanya sekedar menang. Sekedar. Iya toh, akhirnya semua yang penting menang, yang penting menang. Tidak ada pola pendidikan untuk rakyat. Saya menyadari bahwa bangsa kita ini masih berumur belum panjang, tetapi saya masih punya harapan bahwa bangsa kita akan terus maju sesuai dengan perjalanan bangsa. Nah, kita ini momennya angkatan saya, angkatan sampean ini kan punya tanggung jawab moral sebenarnya, bahwa kita ini punya guru-guru bangsa yang luar biasa. Ada Prof. Syafi'i Ma'arif, ada Romo Mangun, ada Gus Dur, Nurkolis Majid, yang mungkin untuk 5 generasi ke depan mereka tidak mengenal. Ya. Kita ini pernah menjadi saksi. Mungkin kalau usia-usia di atas saya itu pernah hidup bersama dengan kelas Gus Dur gitu. Ya. Nah, kenegarawanan ini harus terus disampaikan agar menjadi contoh, agar menjadi semacam pembelajaran bagi generasi muda. Di saat informasi begitu terbuka, generasi muda banyak mendapatkan sodoran para pahlawan, mungkin yang dari luar negeri atau jagoan-jagoan baru. Kita harus tetap mendorong bahwa di Indonesia itu pernah ada banyak sosok-sosok yang sangat luar biasa dalam memikirkan bangsa ini. Mulai dari father kita yang menyusun Undang-Undang 45, Pancasila, kayak para tokoh Islam yang merelakan konsep khilafah dalam penyusunan Pancasila, gitu. Ada keikhlasan di sana bahwa para kiai pada saat itu merelakan negara ini tidak menjadi negara Islam, karena menyadari bahwa sangat multinya bangsa Indonesia. Kemudian pada era-era berikutnya itu kita ini terus bertumbuh. Proses Soeharto yang pada awalnya baik kemudian menjadi diktator, atau proses kemudian pergantian presiden dan lain-lain, dari pemilihan mulai MPR sampai kemudian pemilihan langsung, ini kan proses yang terus berkembang, dan ini juga tidak boleh dipandang secara negatif, ini positif. Tetapi bagaimana kemudian kita harus terus berbicara tentang bagaimana Indonesia bisa maju ke depan, lebih bijak menyikapi suasana dan menyadari potensi kelebihan maupun potensi perpecahan menurut saya, begitu. Dan itu harus didukung oleh banyak aspek hukumnya, aspek undang-undangnya, dan aspek-aspek historis. Orang tidak bisa kemudian diajak memilih calon pemimpin tapi tanpa menghiraukan rekam jejaknya. Iya toh? Manusia itu kan betul-betul dikatakan mengalami uji coba itu ketika sedang berkuasa. Iya toh? Kalau kemudian kita ada ajaran kelompok tertentu untuk memilih seseorang tapi kemudian tanpa mempertimbangkan rekam jejak, tentu saja ini menjadi celah juga. Kan begitu. Nah, artinya kita mesti selektif di dalam proses yang kita jalani 5 tahun ini, karena bangsa ini membutuhkan banyak kesadaran yang bijak dalam menyikapi banyak hal. Gus Dur sudah banyak meneladankan, saya pikir, dengan keikhlasan beliau tidak mengerahkan massa untuk melawan ketika beliau diturunkan, ketika beliau tidak ikut menolak adanya presiden perempuan, gitu. Gus Dur menyatakan itu dengan segala daya upaya, atau mengangkat independensi Polri dengan memisahkan dari TNI. Gitu. Nah, apa yang diperjuangkan Gus Dur adalah memberikan ruang lebih untuk supremasi sipil. Bagaimana betul rakyat itu bisa berdaulat, tidak lagi dikendalikan orang-orang bersenjata. Karena tidak boleh dikendalikan orang bersenjata. Orang kalau sudah punya kekuasaan, orang sudah punya senjata terus diberi kekuasaan, itu bahaya kalau kemudian nyeleweng gitu. Dia tetap menyatakan
bahwa supremasi sipil adalah menjadi hal penting. Jadi itulah Mas. Jadi mungkin Gus Dur sudah melewati masa-masa itu ya, masa-masa di mana beliau mengalami diskriminasi politik, mengalami ancaman pembunuhan, mengalami proses perubahan rezim, pergeseran antara Orde Baru, transisi ke Orde yang lebih baru lagi, kemudian pemilihan presiden, walaupun kemudian dia potong. Tapi saya pikir legasinya dalam waktu yang pendek itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana beliau dalam menyelesaikan masalah Papua itu dengan penyelesaian yang humanis. Ya, humanis. Tidak melakukan pendekatan militer. Tidak ada operasi militer. Ya, jadi yang dilakukan Gus Dur sebenarnya itu. Dia mendekati orang Papua, kemudian orang Papua ditanya, kalau kamu apa keinginanmu? Nah, begitu. Terus jawabnya orang Papua, tentu saja kamu merdeka, Gus. Gus Dur menjawab, saya sebagai aktivis, saya setuju dengan kamu. Tapi sebagai presiden saya tidak bisa. Gitu kan? Iya. Nah, kemudian selain merdeka, saya akan memenuhi apa permintaan kamu. Mereka kemudian minta nama Irian diubah menjadi Papua. Irian itu dalam konteks bahasa itu jelek. Oh, jelek. Akhirnya menjadi Papua, disetujui. Terus minta izin bisa mengibarkan bendera Kejora, diizinkan, tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak lebih tinggi. Tidak boleh lebih tinggi dari merah putih. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Gus Dur itu? Yang dilakukan Gus Dur sebenarnya, kalau ibaratnya orang sedang ngobrol, Gus Dur sedang duduk di kursi, dia mencoba mendudukkan orang-orang Papua ini, kamu naik dulu ke atas kursi. Oh, biar merasakannya. Biar setara dulu ini. Biar setara. Kalau sudah setara baru kita ngomong cari jalan keluar. Gitu. Kalau kamu selain masih merasa ada di bawah, kamu akan melihat bahwa saya ini jongos, kamu itu sebagai Tuhan. Kalau sudah gitu komunikasi kan enggak bebas toh. Iya, iya. Nah, Gus Dur mencoba memulihkan identitas mereka dulu. Ya, kehormatan. Kehormatan mereka diberikan dulu. Tapi bahasa aku ya, kalau aku nggak ambil di sini. Kamu jangan duduk bawah, kamu naik dulu kan. Ya kamu setara sama saya. Dan respon masyarakat Papua waktu itu sangat luar biasa. Maka tidak heran kalau sampai sekarang orang Papua sangat menghormati Gus Dur. Tapi sayangnya upaya itu kan belum selesai. Belum selesai sudah dipotong seperti itu. Nah, maka dari langkah-langkah seperti itulah kita bisa melihat sosok Gus Dur yang kemudian orang lebih menilainya sebagai sosok yang humanis. Bahkan Gus Dur sendiri meminta di makamnya ditulis bahwa di sini dimakamkan seorang humanis. Humanis, iya, iya. Bukan mantan presiden. Bukan mantan ketua PBNU, bukan cucu pendirian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan. Dia di sini ditulis seorang humanis. Iya, iya. Ya, sahabat Judes Indonesia, dari percakapan yang lumayan berisi tadi banyak sekali nilai-nilai humanisme yang disampaikan oleh Cak Yuska yang berasal dari Gus Dur. Bahwa kemanusiaan dan kesetaraan itu lebih tinggi daripada sebuah kekuasaan. Dan di dahulu jelang akhir lengsernya Gus Dur, beliau ketika mengadem-ngademkan masanya agar tidak bergejolak itu, beliau mengatakan bahwa satu darah manusia itu lebih berharga daripada sebuah kekuasaan. Nah, apa yang disampaikan sebuah legasi pemikiran tentang humanisme oleh Gus Dur ini sangat luar biasa sekali. Ya, sedemikian sahabat Judes Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.